Baik teman-teman, assalamualaikum, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang alam semesta yang sebelumnya saya sudah menyampaikan dua alasan kenapa kita mesti meneliti, mengkaji, mengobservasi ya mengenai alam semesta ini. Yang pertama, bahwa dengan mengkaji alam semesta kita akan mengetahui atau sampai pada tahap pengetahuan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan ya, atau ada yang membuatnya. Yang kedua, penelitian ataupun kajian-kajian tentang alam semesta ini akan sampai kepada kita dalam memahami setiap ayat-ayat kauniyah, supaya ayat-ayat kauniyah ini bisa matching ya, atau bisa bersesuaian ya dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, jadi dua alasan ini yang melatar belakangi kita sebagai umat Islam ataupun umat manusia untuk mengkaji alam semesta. Mengenai kapan alam semesta mulai ada atau diciptakan, tadi saya sudah membaca salah satu ayat ya di awal, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa fi sittati ayyam. Pembahasan tentang 6 masa ini sebetulnya ada juga ya di dalam kitab-kitab bangsa Semit ya, seperti di dalam Perjanjian Lama juga ada itu, di situ dibahas bahwa Tuhan menciptakan alam selama 6 masa ya. Artinya di sini memang perlu dikaji 6 masa itu apa ya, apakah 6 tahap, 6 fase, atau genap dinten ya. Nah, kedah dikaji lagi ya, karena ketika di dalam kitab suci itu muncul mengenai ayat-ayat yang memerlukan penafsiran, artinya itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai manusia yang terus mencoba dan mencari tahu ya, keingintahuan kita, maka di situ memang perlu kajian-kajian yang lebih mendalam dan lebih fokus apa sebetulnya 6 masa ini. Saya tidak akan lebih mendalami itu dulu ya, karena di sini kita akan mencoba mendudukan alam semesta ini berdasarkan pengalaman dan sejarah kehidupan manusia. Pertama ya, bahwa manusia itu sudah mencoba menjawab apa sebetulnya atau bagaimana alam semesta ini awal adanya gitu. Yang pertama, bahwa konsep di dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya evolusi pemikiran ya. Pas awal ada kehidupan ya, kehidupan manusia itu diperkirakan pada masa revolusi pemikiran atau revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun yang lalu. Manusia sebetulnya sudah mencoba-coba menjawab kenapa alam ini ada, misalkan kenapa di sekeliling manusia itu ada fenomena alam. Kemudian kenapa di sekeliling manusia ini ada kejadian-kejadian atau peristiwa alam yang tentu saja dijawab oleh manusia saat itu dengan kadar pemikiran sesuai dengan masa waktu itu. Jadi meskipun misalkan umat manusia di awal kehidupannya itu menjawab atau mencoba menjawab tentang kehadiran alam semesta dan peristiwa alam yang ada di alam ini dengan pandangan mitos atau mitologi, itu sebetulnya tidak bisa kita salahkan ya, karena mereka
nenek moyang kita tentu saja berpikir tentang kejadian-kejadian alam di masa itu sesuai dengan pola pikirnya saat itu. Sama dengan ketika kita melihat atau ketika kita melihat ya ada seorang anak yang mengatakan bahwa temenang kitu cenanya temenang naon temenang seorang anak misalkan memiliki pikiran bahwa ketika ada guludug misalkan itu ada misal ini ya malaikat yang lagi batuk misalkan, kita tidak bisa menyalahkan pikiran anak itu karena memang pikiran seperti itu ada di masa anak-anak ya. Atau misalnya ketika seorang anak melihat pelangi kemudian dia menunjuknya itu ada pelangi, kata teman yang lainnya jangan begitu, jangan ditunjuk ke bisi hileuden cenanya. Nah itu tidak bisa kita salahkan ya, meskipun ya kita secara akli ya itu tidak ada kaitan atau hubungannya antara pelangi yang ditunjuk dengan hileuden. Hileuden teh naon teh pas kuku itu ada nanah ya siga budug lahnya tapi dina kuku. Sebetulnya hileuden itu ya disebabkan oleh kuku yang kotor saja ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan pelangi atau ya pelangi yang ditunjuk oleh anak kemudian tong kitu bisi hileuden. Tidak, kita tidak bisa menyalahkan pikiran seorang anak yang mengatakan ketika kita menunjuk sesuatu itu akan hileuden. Kenapa? Karena alam pikiran anak itu beda dengan alam pikiran kita yang sudah dewasa. Nah, serupa dengan itu, ketika misalkan leluhur manusia mengatakan bahwa misalnya muncul hujan itu disebabkan oleh guludug, misalkan disebabkan oleh dewa anu sedang ngamuk, dewa yang sedang marah, ya. Inti nama jawaban-jawaban yang diajukan oleh leluhur manusia itu berbau mitos, kita tidak bisa menyalahkan manusia di saat itu. Karena alam pikiran manusia saat itu memang betul-betul dipengaruhi atau diawali dengan pemikiran mitos. Nah, munculnya mitos-mitos ini sebetulnya disebabkan oleh satu hal ya. Hal itu adalah karena manusia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan sesuatu yang terjadi di alam, misalkan hujan. Manusia itu tidak bisa mengendalikan hujan ya. Mengendalikan hujan, misalkan hujan badai, kemudian dikendalikan bagaimana supaya si hujan teh tiba-tiba teu ageng ya. Itu sulit ya. Masalah guludug, gempa bumi, kemudian badai di lautan dan lain sebagainya, itu adalah fenomena-fenomena alam yang sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, ketika manusia saat itu melihat bahwa fenomena-fenomena alam yang ada di semesta ini ya tidak bisa kendalikan, ya maka manusia memandang bahwa di luar kekuatan manusia ada satu kekuatan yang memang sangat dahsyat, yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka manusia saat itu menciptakanlah pandangan-pandangan yang berbau mitologi. Dan itu ditentukan ya, pandangan-pandangan berbau mitos itu ditentukan oleh lingkungan atau tempat atau wilayah di mana manusia hidup. Misal, manusia yang hidup di pinggir pantai ya, di tempat-tempat sepanjang pantai, ketika ada badai maka dia akan menjawab ya kejadian alam seperti badai tadi dengan jawaban yang cukup simpel bahwa dewa atau penguasa lautan sedang ngamuk ya. Kalau di Yunani kan itu ada Poseidon tuh. Jadi dewa ataupun kekuatan gaib, kekuatan besar yang ada di lautan sedang mengamuk. Ketika terjadi gempa bumi, maka jawaban yang sederhana yang diajukan oleh manusia-manusia saat itu tentu
menggunakan pendekatan mitologis? Jawabannya karena misalkan penguasa gunung ini sedang tidak nyaman hatinya atau sedang bad mood ya, sedang ilfeel. Tentu saja kepada manusia ya. Nah, itu sebetulnya pandangan-pandangan mitos seperti ini tidak bisa kita salahkan ya. Karena memang pandangan mitos ini muncul ketika alam pemikiran manusia belum sampai kepada ilmu pengetahuan ya. Dan itu berlangsung sejak 70.000 tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu, yaitu sepanjang masa revolusi kognitif sampai masa revolusi pertanian. Nah, jadi begitu ya, kita tidak boleh menyalahkan kalau baheula mah misalnya kuno maya ayah hujan itu disebabkan oleh misalkan pernikahan dewa anu dengan dewa anu. Tidak begitu ya, karena itu adalah alam pikiran saat itu. Nah, pikiran seperti ini tetap berlangsung ya sampai masa abad ke-5 sebelum Masehi ya. Bahkan di wilayah-wilayah seperti Mesopotamia itu muncul kisah-kisah yang dibangun oleh masyarakat Mesopotamia mengenai alam semesta ini. Kalau kita melihat atau membaca, mengkaji ya epos Gilgamesh misalnya, itu yang ditulis sekitar tahun 2100 ya sebelum Masehi, itu muncul kisah-kisah awal semesta alam, awal alam semesta ada. Kemudian banjir zaman Nabi Nuh itu ada itu di epos Gilgamesh, meskipun dengan penamaan tokoh yang beda, namun alur dan plot serta peristiwa mengenai banjir itu mirip sekali ya dengan kisah Nabi Nuh. Padahal itu ditulis sekitar abad ke-21 sebelum Masehi. Itu lebih dulu dibandingkan dengan kitab-kitab perjanjian lama ya. Karena kitab perjanjian lama ini muncul sekitar abad ke-18 sampai 15 sebelum Masehi. Nah, jadi manusia-manusia yang ada di Mesopotamia itu sudah mulai menjawab, merumuskan, bahkan menulis ke dalam sebuah kitab ya yang bernama Gilgamesh atau epos Gilgamesh. Itu adalah kumpulan puisi ya mengenai kehebatan masyarakat ataupun manusia-manusia Mesopotamia saat itu. Dan di dalam kitab itu ternyata memang, atau bahkan di dalam peninggalan-peninggalan bangsa Mesopotamia ya, Mesir kuno dan lain sebagainya, masih syarat dengan mitologi ya, syarat dengan mitos-mitos. Artinya hal-hal yang ada kaitannya dengan alam dewa-dewi ya, kemudian dengan hal-hal yang gaib ketika menjawab kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena di alam ini. Saya ambil contoh misalkan pada sekitar 4.000 tahun yang lalu ya, itu kan di Mesir kuno itu mulai dibangun ya berbagai macam piramida, termasuk di dalamnya ada tulisan-tulisan hieroglif ya. Di situ kan di dalam hieroglif itu adalah suatu kisah ya, rangkaian kisah mengenai awal manusia ada, bahwa misalkan raja-raja atau Fir'aun ya dari Mesir kuno ini merupakan titisan dewa-dewi, hasil pernikahan para dewa atau keturunan langsung Amun-Ra yang diturunkan ke bumi untuk menyelesaikan atau membereskan masalah-masalah yang ada di bumi ini. Kemudian dijadikanlah raja. Itu sampai dibahas mengenai masalah-masalah kematian ya. Ketika kita mati nanti kan kita akan dihisab, katanya dihisab itu ditimbang amal baik kita. Bahkan Anubis ya, Anubis itu dewa penjaga alam kegelapan ya, atau penjaga alam akhirat, namanya penjaga alam kematian mungkin.
itu mengajukan satu pertanyaan nih kepada manusia-manusia Mesir kuno yang sudah meninggal. Katanya ditanya, apa yang kamu bawa? Nah, apa yang kamu bawa itu tentu saja adalah amalan-amalan yang kebaikan ya, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan selama masih hidup. Nah, itu di dalam kisah-kisah mitologi Yunani kuno, Mesir kuno itu sudah mulai dimunculkan ya mengenai asal usul manusia, bahwa manusia itu utama nama raja-raja Mesir ya yang namanya Firaun, keturunan langsung Amun-Ra atau dewa tertinggi bangsa Mesir. Kemudian sepanjang kehidupan bahwa alam planet bumi, kehidupan ya itu mesti diatur dan mesti dirawat oleh para keturunan dewa atau keturunan Amun-Ra ya, yang raja-raja tadi itu. Kemudian setelah kematian itu akan begini itu ada. Nah, sebetulnya pandangan-pandangan mitologi seperti ini memang sampai saat ini pun masih diwariskan kan. Kita misalkan masih memiliki pandangan sampai saat ini bahwa kehadiran manusia di muka bumi ini, yaitu manusia pertama, berasal dari proses human fall ya, kejatuhan manusia. Di dalam kitab-kitab tiga kitab kitab suci ya, mulai perjanjian lama, perjanjian baru, dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai human fall ini, bahwa manusia pertama itu yaitu Adam diturunkan dari semula tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan karena melakukan satu hal ya yang tidak melakukan satu hal yang dipandang sebetulnya tidak boleh dilakukan, kemudian dalam tanda kutip ya diganggu katanya oleh iblis, maka Nabi Adam itu seolah-olah diturunkan di surga ke bumi. Itu di dalam tiga kitab itu ada ya kisah seperti ini ya. Nah, kita pun ya sampai saat ini meyakini hal itu. Nah, jadi begitulah ketika manusia membangun satu keyakinan, kepercayaan. Itu kalau kepercayaan kan baik mau itu misalnya ilmiah atau tidak terlalu memperhatikan apakah itu ilmiah atau tidak ya. Namun bagi misalnya umat Islam yang concern kepada pengetahuan ya, memang mesti melakukan kajian-kajian yang tepat. Bukan artinya kita mesti mengilmiahkan ayat atau dalil ya. Karena bagi saya sebagai umat Islam secara pribadi bahwa setiap ayat dan dalil yang ada di dalam kitab suci itu memang sudah ilmiah ya. Sudah ilmiah. Bukan kita mesti mengilmiahkan ya, tetapi memang sudah ilmiah dan kita memang mesti mendukung ya keilmiahan ataupun hal-hal yang ilmiah di dalam ayat kauniyah ini dengan ayat kauliyah supaya klop ya. Jangan misalkan kita memandang begini ya, tidak semua katanya hal-hal yang ada di dalam agama itu mesti ilmiah. Itu tidak begitu ya. Yang jelas bahwa semua ayat ataupun dalil termasuk kaifiat hal-hal yang ada di dalam agama memang sudah ilmiah ya, atau masuk akal, logis ya. Kalau misalkan tidak ilmiah dan tidak masuk akal, bahasa kasarnya jangan keyakinan atau ajaran ini mesti diamalkan oleh manusia ya. Karena manusia ini akan mengamalkan hal-hal yang memang masuk akal ya. Saya ambil contoh misalnya sholat ya, kunaon misalkan sholatnya kan 5 waktu untuk 50 waktu, itu sangat logis ya sholat 5 waktu. Dan kalau kita melihat waktu-waktu pelaksanaan sholat itu sudah sesuai dengan pola kehidupan manusia. Tinggawitan waktu subuh ya, waktu subuh itu kan sekitar jam 4 sampai jam 5 kan, istilah nama waktu nyalse ya bagi manusia.
Pelaksanaan sholat zuhur juga jam 12 itu waktu istirahat. Kemudian pelaksanaan sholat asar juga menjelang pulang di Padamelan ya. Kemudian pelaksanaan waktu sholat maghrib dan isya juga itu sesuai dengan situasi manusia yang sedang akan istirahat atau sedang istirahat. Nah itu sangat logis ya. Akan berbeda misalnya ketika sholat itu ditetapkan selama 20 waktu ya. Itu akan sangat tidak logis. Artinya akan banyak sekali pelaksanaan sholat itu di waktu-waktu yang tidak tepat. Misalkan jam 8 kan waktu senadamel. Kemudian jam 10, komo lamun sholatnya sajam sekali misalkan. Nah ini kan kaifiat ataupun penetapan waktu dalam sholat pun itu sangat ilmiah dan sangat logis. Nah kemudian di dalam kaifiat sholat pun misalkan itu sangat ilmiah dan logis ya. Dalam misalkan sebelum sholat kita wajib wudu itu artinya membersihkan anggota tubuh kita ya. Dan itu memang logis ya, karena yang namanya kebersihan itu bukan hal yang jelek ya, justru baik ya dilakukan, menjaga kesehatan. Ini saya ambil contoh cuci tangan misalkan ya. Mencuci tangan itu memang bukan hal yang wajib dalam wudu ya, tetapi kita sangat merasakan sekali pentingnya cuci tangan sekitar 2 tahun yang lalu di masa pandemi itu. Di masa pandemi kan kita sampai cuci tangan pun bukan hanya kucainya, termasuk oleh hand sanitizer, oleh pembunuh bahan-bahan atau zat-zat yang bisa membunuh kuman misalnya ya. Itu sangat terasa sekali ya ketika di masa pandemi cuci tangan itu menjadi seolah kewajiban. Nah di dalam Islam itu masalah cuci tangan, mencuci wajah ya, bahkan wajah pun kan mesti dicuci karena takut ketika kita melakukan komunikasi dengan teman ada yang namanya droplet ya, atau cipratan naonnya. Ketika komunikasi kan ada semacam uap ataupun droplet cipratan ludah ya, yang sangat kecil sekali nempel di wajah kita, itu mesti dicuci wajah pun, bahkan dilindungi ya dengan kemudian menggunakan masker. Nah itu sebetulnya hal-hal yang memang sudah ada di dalam di dalam setiap agama tentu saja, karena setiap agama pasti istilahnya mewajibkan ya kepada penganutnya supaya mengedepankan pola hidup bersih dan sehat. Dalam Islam pun demikian. Kemudian selain wudu misalkan ada yang namanya mandi kan, mandi wajib, mandi ageng ya, adus. Kemudian di dalam pelaksanaan wudu pun ya mesti 3 kali kan sunatnya dibasuh itu setiap anggota tubuh. Nah itu salah satu contoh di bahwa agama kita ajarannya itu memang logis ya, memang masuk akal ya. Aya nu harusnya kenapa Kang cenah kalau kentut kita tidak membasuh pantat misalkan, tapi yang dibasuh muka. Kenapa kan mestinya yang dibasuh pantat? Justru ketika kita wudu, sebelum wudu misalkan yang ngumbah pantat di depan umum ya, itu yang tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah mencuci wajah atau mencuci anggota badan yang lainnya. Nah jadi mungkin pandangan saya berbeda dengan Mu'tazilah ya. Kalau Mu'tazilah kan segala sesuatu itu mesti masuk akal. Ayat-ayat pun mesti masuk akal. Ketika ada misalnya dalil atau ayat yang tidak masuk akal, itu malah mesti dipertanyakan. Itu pandangan Mu'tazilah. Nah bagi saya sebaliknya, justru semua dalil, semua ayat, semua wahyu, baik itu dalam bentuk qauliyah seperti dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci,
dengan ayat-ayat kauniyah itu masuk akal ya, masuk akal. Sudah masuk akal, bukan mesti. Beda ya. Mesti masuk akal mah nanti akan memaksakan supaya ayat-ayat ini memang kehartos ku akal. Tetapi kalau sudah masuk akal memang sudah rasional. Inilah alasan kenapa wahyu ini atau ayat-ayat kauliyah ini diwahyukan kepada manusia, bukan kepada binatang tentu saja. Karena hanya manusia yang menggunakan akal dan rasionya lah yang akan menerima setiap ayat ya. Nah, jadi kita kembali bahwa pandangan-pandangan manusia zaman kuno tentang alam semesta ini memang sudah ada. Dan itu istilah nama menggunakan pendekatan mitologis karena memang kondisi saat itu memang seperti itu. Nah, kemudian pada abad ke-5 Masehi mulailah muncul filsafat ya, filsuf alam yang memikirkan alam ini asana tina naon sih. Misalnya saya ambil contoh abad ke-5 sebelum Masehi ada yang namanya filsuf bernama Thales atau Thales asal Yunani. Itu kan penganut mazhab Miletus ya, yang mengatakan bahwa segala sesuatu atau alam ini asana tina cai. Nah, kemudian alasannya mungkin karena di dalam sesuatu, apalagi ketika membahas tentang manusia dan makhluk-makhluk lainnya itu pasti di dalam diri manusia itu aya cainya. Kemudian di tangka, di tanu dan lain sebagainya. Makanya Thales itu membuat satu pandangan, suatu terobosan yang saat itu memang alam Yunani kuno pun masih diselimuti atau dipenuhi oleh berbagai macam mitologi ya, mengenai kehidupan dewa-dewi, kehidupan mitos. Nah, Thales itu mencoba menjawab secara ilmiah bahwa segala sesuatu asana tina cai. Segala sesuatu berasal dari air. Nah, kemudian pandangan Thales ini atau Thales ya, bukan Thales itunya, Thales non teh CS na boled ya. Kemudian pandangan Thales ini ternyata dibantah juga ya, dibantah oleh siswanya ya, bukan oleh siapa-siapa, itu oleh Anaximandros yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu lain tina cai nya. Upami tina cai mah pasti segala sesuatu itu mesti mengandung cai. Misal ada di bumi atau di dalam kehidupan kita yang memang tidak mengandung cai, nyetan sene nya, api. Itu api tidak mengandung tidak mengandung air, kata Anaximandros ya. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak mengandung air atau cai, maka segala sesuatu sanes tina cai asalna. Nah, kemudian Anaximandros itu melakukan kritik, melakukan perbaikan terhadap pandangan Thales itu dengan argumentasi yang tepat dan logis, karena begitulah sifat ilmu pengetahuan. Misalkan dinten ieu nya manusia hanya sampai pada pemahaman misalnya jumlah planet yang ada di dalam sistem tata surya kita ada 9 misal. Nah, mungkin ketika ada teori yang enggalnya bahwa misalkan planet Pluto mah bukan planet, itu mah misal nih, itu mesti diganti ya, itu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu tidak bebas tina perbaikan ya. Kalau misalkan ada seorang cendekiawan yang tidak ingin dikritisi ya, kemudian pandangannya itu mesti menjadi sesuatu yang diikuti oleh pengikutnya, nah itu bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak begitu ya, selalu membuka celah ya, membuka jendela untuk dikritisi, untuk diperbaiki. Kemudian misalkan tesis ini muncul, kemudian di suatu waktu ada antitesisnya, kemudian muncul lagi tesis. Ya begitulah pengetahuan ya. Semakin kesini kan semakin maju ya. Nah, kemudian
Anak Simanus mengemukakan bahwa asal segala sesuatu itu, alam ini ya, berasal dari sesuatu yang abadi atau sesuatu yang adiluhung ya, sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang memang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia, yang disebut dengan to'apeiron ya. Segala sesuatu itu berasal dari hal yang abadi. Jadi pandangan anak Simandros ini kembali lagi kepada pemahaman bahwa segala sesuatu ini asana tina hal anu memang tidak mungkin kita jangkau. Dan itu memang betul ya. Faktanya sampai saat ini manusia belum, meskipun ilmu pengetahuan sudah maju atau maju sedemikian pesat ya, kita belum dapat menyimpulkan secara ilmiah ya sakumaha di mana batas alam semesta, kumaha si awal prosesnya secara ilmiah ya. Walaupun untuk hal-hal yang ilmiah ini memang tidak disalahkan untuk menduga-duga ya. Untuk menduga-duga tidak disalahkan. Makanya sampai saat ini pandangan tentang alam ini tetap masih baru menduga-duga, namun semakin mendekati kepada kebenaran sebetulnya. Nah, makanya anak Simandros pada abad kelima sebelum Masehi itu sudah mengemukakan hal yang memang saat ini tetap dianut bahkan oleh sebagian besar penganut keyakinan ya, bahwa segala sesuatu berasal dari hal yang memang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan manusia, nalar manusia. Makanya di alam ini banyak sekali hal-hal yang memang menakjubkan, kemudian dahsyat ya. Contohnya tong tebih-tebih panon poe we. Lamun misalkan saya sebagai anak kecil dulu pernah mempertanyakan eta kumaha minyakna ya, minyak naon teh, minyak panon poe teh beak-beak cenanya. Kemudian tingawitan aya sistem tata surya sampai saat ini kan si panon poe tetap menyala ya. Itu kan bagi salah satu bintang itu kan. Tapi itulah kehebatan di alam ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panon poe itu nepi ka ayeuna teu beak-beak cenanya tetap menyala. Mungkin akan berbeda ketika manusia membuat replika panon poe ya, replika matahari. Jadi waktu bakal padam ya. Meskipun saya yakin bahwa matahari yang ada di dalam sistem tata surya kita juga suatu waktu akan padam ya, akan mati ya. Sama halnya dengan banyak bintang-bintang yang ada di setiap galaksi, itu banyak bintang yang sudah mati ya. Ya padam begitu saja ya, seiring perkembangan atau waktu ya. Nah, jadi pandangan tentang alam ini sudah dikemukakan oleh manusia-manusia kuno ya sampai abad kelima sebelum Masehi. Nah, kemudian termasuk wilayah-wilayah keagamaan pun memasuki pandangan-pandangan keagamaan ya. Pandangan-pandangan keagamaan pun memasuki wilayah ini ya. Saya ambil contoh yang tadi ya, bahwa alam semesta ini diciptakan selama 6 masa. Nah, ini sebetulnya ayat tantangan kepada kita untuk berpikir ya, bahwa naon sih 6 masa teh. Konon katanya bahwa para mufasir ya, penafsir Al-Qur'an itu baru mengkaji hal-hal yang memang tata bahasanya. Nah, tata bahasa ini mesti diaplikasikan ke dalam bentuk penelitian. Mudah-mudahan ya ada di masa yang akan datang, bahkan saat ini juga ya, ada umat Islam yang betul-betul mengkaji apa itu nama masa, kemudian dikaitkan dengan fisika dan astronomi itu seperti apa. Memang kedaku ahlina ya, karena kajian-kajian yang mencoba untuk menelaah ayat-ayat kauliyah dan kauniyah itu mesti oleh ahlinya ya, Nah, jadi manusia sudah mencoba mengemukakan jawaban terhadap
keberadaan alam semesta ini. Kemudian wilayah-wilayah ini juga dimasuki oleh hal-hal yang memang ada hubungannya dengan agama atau keyakinan. Kita bahkan umat Islam mesti betul-betul mengkaji kenapa di dalam Quran itu banyak sekali wahyu tentang penciptaan alam semesta, wahyu tentang penciptaan manusia, ya, wahyu tentang penciptaan sesuatu yang memang di luar jangkauan manusia, sesuatu yang dahsyat, ya, itu ada di dalam Al-Quran dan mesti dikaji, ya, dikaji oleh kita. Jadi kita jangan sampai melalaikan apa yang sudah diusahakan dan diupayakan oleh ulama-ulama Islam abad pertengahan yang sudah mencoba menjawab nih setiap permasalahan yang ada di dalam Al-Quran dengan kajian-kajian keilmuan. Artinya kita mesti kembali membuka cakrawala berpikir, diskusi dan lain sebagainya mengenai hal ini. Supaya apa? Supaya hasanah pengetahuan kita semakin maju, ya. Diakui atau tidak, memang kita saat ini seolah-olah masih kalah atau tertinggal oleh orang lain. Kita cukup saat ini mengikuti saja, tetapi bukan artinya diam, ya. Kita tetap mesti melakukan penelitian dan kajian-kajian mengenai keilmuan, supaya saya menginginkan kita memiliki satu pemahaman bahwa agama ini memang sudah sangat ilmiah sekali, ya. Makanya diturunkan kepada umat manusia, bukan kepada binatang tentu saja, tapi kepada manusia yang memang derajat manusia itu ditentukan oleh keilmuannya. Bahkan ada kan satu ayat bahwa Allah akan mengangkat derajatnya manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Oke, demikian karena waktu sudah isya, ya. Bab pembahasan mengenai alam ini sampai di sini dulu. Namanya satu alinea, ya, kita akan bahas lain waktu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.